Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli menyelenggarakan sosialisasi pelaku usaha perikanan nelayan, penerapan aturan dan regulasi bantuan Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2024. Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan sumber daya nelayan, baik keterampilan dan pengetahuan, serta untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Toli-Toli. Bupati Toli-Toli dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Insinyur Muhammad Nur Munawar mengatakan, kepada seluruh pelaku usaha perikanan dan kelompok nelayan yang belum mendapatkan bantuan agar bersabar dan tetap melihat regulasi bantuan yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli. Adapun mekanisme bantuan Dinas Perikanan harus menggunakan proposal. Bantuan Dinas Perikanan adalah hibah dari pemerintah ke kelompok nelayan, yang artinya bantuan tersebut secara resmi menjadi hak milik kelompok nelayan yang harus dimanfaatkan dan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Tetapi yang harus diperhatikan dan harus diingat bahwa bantuan yang telah dihibahkan bisa saja akan ditarik kembali oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha perikanan dan kelompok nelayan yang berkeinginan mendapatkan bantuan, tetapi kelompok bapak-bapak ini yang mendapatkan bantuan terlebih dulu. Bagi yang belum mendapatkan bantuan, bersabar dan tetap melihat regulasi bantuan yang ada pada Dinas Perikanan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bantuan dari Dinas Perikanan yang bersumber dari dana spesifik grant atau SG dan dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2024. Adapun mekanisme bantuan Dinas Perikanan harus menggunakan proposal. Bantuan Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli adalah hibah dari pemerintah ke kelompok nelayan, yang artinya bantuan Dinas Perikanan secara resmi menjadi milik kelompok nelayan yang harus dimanfaatkan dan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Tetapi yang harus diperhatikan dan harus diingat bahwa bantuan Dinas Perikanan yang telah dihibahkan bisa saja akan ditarik kembali oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli. Bila mana kelompok nelayan penerima bantuan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah diberikan dan disepakati oleh Dinas Perikanan dan kelompok nelayan secara bersama. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli, Sudirman Lagora SP, menyampaikan bahwa kurang lebih 7.000 jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Toli-Toli, sekitar 50% nelayan tersebut masih kategori nelayan tradisional dengan penghasilan rata-rata masih di bawah seperti biasanya. Oleh karena itu, pada tahun 2022, kami telah memberikan bantuan selama 3 bulan berturut-turut. Beliau juga menambahkan hampir semua pembangunan termasuk perikanan mengalami penghambatan. Dan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain wabah COVID-19 dan di tahun berikutnya adalah masalah inflasi. Dan saat inflasi, kami melakukan intervensi kepada nelayan kecil sebanyak 3.000 orang untuk diberikan bantuan berupa dana biaya bahan bakar saat melakukan aktivitas di lautan, ungkap Kepala Dinas. Tim Liputan Kominfo melaporkan.
ada hubungan dengan perahu, ada hubungan dengan BBM, solar maupun pertalite. Nah, kami di Dinas Perikanan dalam rangka membangun perikanan ini, tujuannya adalah bisa meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan. Kita punya nelayan di sini sesuai data itu kurang lebih 7.000 data ya. Tapi mungkin ada yang meninggal, kita belum update datanya. Mungkin ada yang baru lahir sudah menjadi nelayan. Dari kurang lebih 7.000 itu, hampir 50% nelayan kita itu masih kategori nelayan tradisional dan pendapatannya rata-rata masih di bawah penghasilan biasanya. Yang kemarin pada kegiatan awal itu kita memberi santunan untuk dalam rangka membantu nelayan kecil selama kurang lebih 3 bulan, itu tahun 2022 ya. Perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa pembangunan perikanan, bukan hanya perikanan, hampir semua link pembangunan itu mengalami sebuah proses keterhambatan. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah COVID 2019. Yang kedua, berlanjut lagi tahun berikutnya terjadi namanya inflasi ya. Nah, di saat inflasi itulah kami melakukan intervensi kepada nelayan kecil. Kita beri bantuan uang tunai kurang lebih 2.000, hampir 3.000 nelayan ya kemarin, untuk mereka gunakan membeli bensin untuk melakukan kegiatan melaut.